Daryl ini berada di suatu tempat yang tidak nyaman, ya. Berada di suatu tempat yang tidak nyaman, teman-teman. Jadi dia berada di suatu tempat yang tidak nyaman dan menangis. Orang kena musibah kok dikontenin loh. Kita akan memberikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam di manapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ya, teman-teman sekalian, saya ingin mengklarifikasi karena banyak sekali tulisan-tulisan di kolom komentar saya yang mengarah kepada video hoax suara tangisan. Nah, ini saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak menanggapi video hoax tersebut karena saya tahu itu adalah video hoax, ya. Jadi saya tidak menanggapi video tersebut. Tapi video saya yang saya upload berkaitan dengan adik kita yang hilang, Daryl di Subang, itu saya mendengar dengan kemampuan yang saya punya. Jadi bukan berarti saya itu mengomentari atau istilahnya itu mengeluarkan statement berdasarkan video hoax, bukan, ya. Jadi bukan itu. Tapi saya melakukan dengan kemampuan yang saya punya, coba untuk menelusur lebih jauh dari jarak jauh gitu ya, untuk mendalami situasi di tempat yang katanya Farel itu hilang. Nah, dari situ secara supranatural dengan kemampuan yang saya punya, dengan izin Allah, saya mendengar suara tangisan gitu ya. Saya mendengar suara tangisan. Nah, suara tangisan itu ada dua arti yang sudah saya katakan di video saya sebelumnya. Yaitu, pertama, si Farel ini, atau si Daryl ini, adik Daryl ini, berada di suatu tempat yang tidak nyaman, ya. Berada di suatu tempat yang tidak nyaman, teman-teman. Jadi dia berada di suatu tempat yang tidak nyaman dan menangis karena tidak ada orang-orang yang dia kenal gitu ya. Orang-orang yang dia kenal. Itu pertama. Dan isyarat yang kedua, arti yang kedua, itu berkaitan dengan energi yang tersampaikan. Ya, energi yang tersampaikan yaitu tangisan. Tangisan ini mengartikan bahwa wallahu alam, itu yang menangis apakah energi makhluk lain atau bisa dibilang adalah korin. Ya, bisa dibilang adalah korin. Itu arti tangisan yang saya dengar secara supranatural, yaitu saya coba mendeteksi dari jarak jauh, ya, coba menyelami lebih jauh di wilayah yang katanya itu adik Daryl hilang, ya. Melalui apa? Melalui video-video, kemudian melalui berita-berita yang saya tonton, saya lihat, gitu ya. Itu mungkin sekitar 1 atau 2 hari yang lalu saya sudah melakukan itu, gitu ya. Saat saya di luar kota, jadi saya sempatkan untuk coba melihat ya secara kemampuan yang saya punya, dan terdengarlah suara tangisan itu, teman-teman. Jadi bukan mengomentari video hoax suara tangisan ya. Video hoax suara tangisan bukan itu. Dan sekali lagi, saya tidak mengajak teman-teman untuk percaya apa yang saya sampaikan ya. Saya juga tidak mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah pembenaran gitu. Karena monggo, boleh percaya, boleh tidak. Dan selalu bermunculan komentar-komentar mengatakan bahwa ini hanya konten demi konten demi konten. Tolong ya, digarisbawahi, teman-teman. Kami para YouTuber itu mencari konten, memang mencari konten, mencari berita. Sama halnya dengan media-media informasi yang memberitakan sebuah berita, sebuah kabar, sebuah cerita, ya, sebuah sesuatu yang terjadi yang memang sifatnya itu ramai dibicarakan masyarakat banyak. Itu memang kerjaan kami sebagai seorang YouTuber. Kalau Anda berpikir ini demi konten, demi AdSense, lalu apa bedanya dengan
yang menampilkan berita seperti channel-channel berita ya, kemudian media-media koran yang juga merambah ke YouTube, mereka juga menyampaikan itu, gitu ya. Kalau seandainya memang tidak ada kami misalnya, tidak ada media-media informasi, bagaimana masyarakat luas di sana tahu tentang kabar berita terkini, kabar berita edukasi misalnya, kabar berita penting itu bagaimana cara mengetahuinya? Ya, disinilah kami sebagai konten kreator gitu ya. Sekali lagi, terutama yang paling penting adalah channel ini tidak istilahnya itu membuat gaduh teman-teman. Karena saya selalu menggarisbawahi bahwa boleh percaya, boleh tidak gitu ya. Tapi saya tidak menutup apa istilahnya kritik dari teman-teman. Tetap saya akan membaca, kemudian saya akan memperbaiki jika memang ada konten-konten saya yang memang istilahnya itu mengganggu atau harus segera diperbaiki. Saya tidak menutup kritik dan saran dari teman-teman sekalian. Tapi sekali lagi, konten kreator, YouTuber itu memberitakan hal yang viral itu apa salahnya? Kenapa? Ada apa? Karena mereka kan memang konten kreator, mencari konten, mencari berita, tapi bukan mengada-ngada konten atau mengada-ada berita. Itu yang salah. Ya. Kita memberitakan kepada masyarakat luas, kita memberitakan hal-hal sesuatu hal yang memang berkaitan dengan tema-tema masing-masing konten kreator. Begitu teman-teman. Kalau misalnya hanya demi konten, kemudian berkata demi AdSense dan sebagainya, kita mencari berita, kemudian berkunjung ke satu tempat, membuat sebuah tema, ya, mencari dasar dari video yang akan kita tampilkan gitu. Itu butuh biaya. Kita ongkos kemana, kesana kemari butuh biaya teman-teman. Kalau seandainya pun dapat AdSense, itu memang gaji kita, itu hak kita. Itu istilahnya rezeki yang kita peroleh. Bukan berarti kita istilahnya itu orang kena musibah kok dikontenin loh. Kita akan memberikan berita, memberikan kabar berita, begitu, dengan cara masing-masing, tema sesuai dengan tema dari teman-teman YouTuber. Misalnya temanya tentang berita kah, tentang penelusuran kah, tentang menguak misteri kah gitu. Masing-masing punya tema sendiri-sendiri. Jadi tolong bagi teman-teman yang tidak paham, kami sebagai konten kreator, tolong dipahami hal tersebut ya. Jadi kalimat teman-teman itu seakan-akan kita tuh membuat-buat berita gitu ya. Padahal itu memang ada kejadiannya. Kemudian kita menampilkan itu kepada teman-teman. Mau suka mau tidak itu kembali kepada para penonton. Begitu ya. Nah, sedangkan saya adalah backgroundnya berkaitan dengan edukasi supranatural. Saya tidak meyakini bahwa adik kita itu dibawa jin. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Tapi dengan kemampuan saya hanya digambarkan itu. Diberikan gambaran suara tangisan itu, dan saya artikan suara tangisan itu ada dua makna yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi teman-teman sekalian, jangan gagal paham, coba ditonton juga sampai habis setiap video-video yang tampil, bukan hanya video saya, mungkin video-video dari konten kreator lain, agar kita tidak gagal paham kemudian kita berkomentar yang tidak sesuai dengan isi dari video tersebut, gitu ya. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih atas kritik saran di kolom komentar teman-teman sekalian. Sekian, saya akan melanjutkan kembali untuk coba menelusur lebih jauh berkaitan dengan musibah yang memang terjadi kepada keluarga dari ayahanda Dahrel. Untuk itu sekian, saksikan terus Sodobono Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.